Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang teks prosedur. Sebelum kita lanjutkan, apa kabar kalian? Tentu saja baik-baik kan? Semua sehat kan? Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Ya. Baik, kalau pada video sebelumnya, video yang pertama kita fokuskan pembahasan kita tentang isi teks prosedur, maka pada video yang kedua ini pembahasan kita fokuskan pada struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, apa yang ingin kita capai dari pembelajaran ini? Yang pertama yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya. Yang kedua, kita bisa mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, setelah kita memahami teks strukturnya, maka kita bisa memproduksi teks prosedur itu. Nah, ini yang ingin kita capai dari pembelajaran ini. Nah, baik, kita mulai dari alur analisisnya. Nah, teks prosedur ini kita kembangkan melalui analisis terlebih dahulu. Ya. Yang kita lakukan yaitu dengan mengidentifikasi baik isi maupun kebahasaan maupun strukturnya. Nah, kemudian menyusunnya. Nah, setelah dalam menyusun teks prosedur itu yang kita perhatikan adalah struktur dan kebahasaannya, ya, termasuk isinya juga. Nah, maka setelah kita mengembangkannya, tujuan kita bisa mempresentasikan, ya, kepada teman kita atau orang lain. Nah, dari hasil presentasi itu tentu saja ada respon dan tanggapan. Nah, tentu respon dan tanggapan ini sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk membuat teks prosedur kita lebih baik. Nah, dari hasil itu kita bisa merevisi teks prosedur yang kita buat. Ya. Ya. Kalau kita berbicara tentang teks prosedur, maka ada berbagai ragam pernyataan mengenai teks prosedur itu. Ya, jadi ada berbagai pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, ya, ini mengatakan bahwa struktur teks prosedur itu terdiri dari yang pertama ada pernyataan umum. Ya. Bagian kedua ini ada material. Nah, sedangkan bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga ini yaitu langkah-langkah. Ya, yang keempat, bagian penutup. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lain mengatakan bahwa teks prosedur itu terdiri dari yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua langkah-langkah. Jadi ada perbedaan muatan di situ. Kalau yang pertama tadi tujuan, ada material, kemudian ada penutup. Nah, di dalam pendapat yang kedua ini hanya ada tujuan dan langkah-langkah saja. Ya, tuh. Nah, intinya satu hal yang harus diperhatikan bahwa struktur teks prosedur itu tidak bisa lepas dari dua hal ini. Ya, dua hal yang mendasar. Ya. Jadi inti dari teks prosedur itu harus ada tujuan dan langkah-langkah. Nah, ini yang perlu kita pahami, perlu kalian pahami, perlu kalian cermati. Nah, itu. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini kita akan mengambil pernyataan yang pertama, pernyataan yang mengatakan bahwa struktur teks prosedur itu terdiri dari yang pertama, ya, tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Ini yang akan kita pakai patokan pada kajian kali ini, ya, pada kajian kita kali ini. Ya. Baik, yang pertama, yang dimaksud dengan tujuan itu apa? Nah, yang dimaksud dengan tujuan itu adalah bagian yang menjelaskan, ya, tentang hasil yang akan dicapai. Ya. Sehingga pembaca mengetahui sasaran utama dari teks yang kita buat itu untuk mau apa, untuk apa.
Nah, itu. Nah, yang kedua, material. Apa yang dimaksud material di situ? Ya. Material yaitu bagian, ya, bagian yang menjelaskan atau menguraikan syarat-syarat pendukung proses pekerjaan. Jadi wujudnya bisa berupa alat, bahan, ya, dan lain-lain. Ya, ini yang jelas yang mendukung pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya. Sedangkan yang ketiga yaitu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dicapai. Ya, sudah jelas untuk langkah-langkah yaitu ya tahapan-tahapan ya langkah-langkah ya. Maka kita harus melakukan ini yang harus kita lakukan intinya dari prosedur itu. Ya. Yang keempat, penutup. Ya. Penutup adalah bagian paragraf yang menguraikan hasil yang didapat setelah melakukan atau melalui langkah-langkah pada bagian sebelumnya. Nah, dalam hal ini bagian nomor 3. Nah, tetapi yang perlu kalian ingat bahwa penutup ini di dalam teks prosedur ini sifatnya opsional. Ya, apa maksudnya opsional? Ya, yang dimaksud dengan opsional adalah boleh ada, boleh tidak, tergantung bagaimana seorang penulis itu mengembangkannya. Bisa menggunakan penutup, bisa menggunakan tidak. Kalau dirasa tanpa penutup sudah maksudnya sudah sampai, ya, maka bagian penutup ini tidak perlu ada. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu kebahasaan. Nah, yang pertama tadi strukturnya, ya. Kemudian unsur yang kedua yaitu kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan teks struktur ini mencakup minimal ada 11 poin. Ya, yang pertama ada konjungsi temporal. Ya, apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal itu? Ya, ada hubungannya dengan kata penghubung atau sama dengan kata penghubung yang menyatakan perhubungan waktu. Keterangan waktu, menjelaskan keterangan waktu. Ya, misalnya ada kata kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, sesudah itu, dan sebagainya. Nah, yang kedua, jenis kata yang sering digunakan dalam teks prosedur ini adalah kata kerja imperatif. Ya, kata kerja bentuk perintah. Yaitu kata kerja yang memerintahkan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Ya, misalnya yang pertama ada kata diamkan, ikutilah, hindari, jangan sampai. Ya, jadi bisa berupa larangan juga. Ya, selain perintah juga bisa larangan. Ini kata kerja imperatif yang biasa juga digunakan di dalam teks prosedur. Nah, yang ketiga ada verba material, ya, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik seorang manusia. Contohnya menghaluskan, menumbuk. Ya, misalnya langkah ketiga yang kita perlu dan dilakukan adalah menumbuk kacang itu sampai lembut. Ya, misalnya. Nah, ada menandatangani, kemudian ada mengisi, menulis dan lain-lainnya. Yang jelas ada hubungannya dengan kegiatan fisik manusia. Ya. Yang keempat ada verba tingkah laku, ya, yaitu verba tingkah laku ini dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Ya, misalnya menyayangimu, menyemangatimu, tetap pertahankanlah dan lain-lainnya. Ya, itu. Jadi segala tingkah laku yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Ini termasuk verba tingkah laku. Yang kelima, ada partisipan manusia di dalamnya. Nah, artinya apa? Dalam teks prosedur itu, langkah-langkah itu ditujukan kepada semua manusia yang menjadi target teks itu, ya, yang membaca teks itu. Ya. Nah, bisa berupa pronomina atau kata ganti, ya, contohnya Anda, miliknya, pengendara, polisi, kalian, dan sebagainya. Ya. Yang keenam, ada penanda atau bilangan urutan. Ya.
tentu saja dengan nomor di situ jelas. Ya, bilangan itu erat kaitannya dengan nomor 1, 2, 3, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, nah, yang ketujuh ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Diinterogasi berarti ditanya. Ya, berisi tentang pertanyaan. Ya, jadi bisa juga teks prosedural itu disisipkan kalimat-kalimat pertanyaan. Misalnya bagaimana cara membuat kue barongko. Kue barongko itu apa? Kue yang kue tradisional di Sulawesi Selatan. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedelapan ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Ya, yaitu kalimat yang mengandung pernyataan. Ya, misalnya kue barongko adalah salah satu jenis kue kue tradisional dari Sulawesi Selatan. Ya, itu ada deklarasi, ada pernyataan di situ. Menyatakan kebetulan bentuknya di sini adalah bentuk deskripsi. Bentuk apa namanya ini? Definisi. Ya. Yang kesembilan yaitu pernyataan persuasif. Ya. Persuasif ajakan atau himbauan. Jadi isinya tentang ajakan atau menghimbau. Ya. Misalnya kalimatnya berbunyi, ikutilah langkah-langkah tersebut agar tujuan Anda dapat tercapai dengan baik. Nah, ikutilah video ini agar kalian lebih bisa memahami. Ya. Jadi himbauan atau ajakan. Yang ke-10 ada kata teknis di situ. Nah, kalau berkaitan dengan teknis maka harus berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Ya, pilihan kata yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Kalau topik yang dibicarakan misalnya cara mencegah penularan COVID-19, maka kata-kata teknis yang digunakan biasanya ada kata masker, social distancing, physical distancing, ada kata lockdown, ada kata PSBB, dan sekarang yang lagi marah apa ya? PPKM. Ya, PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, yang ke-11 ya poin yang terakhir yaitu ada deskripsi alat. Ya. Di dalam teks prosedural biasanya juga ada ini unsur kebahasaan yang berkaitan dengan deskripsi alat ini. Ya, apa itu? Yaitu biasanya berisi uraian terperinci tentang benda atau alat yang digunakan. Ya, yang digunakan di dalam atau yang disebut-sebut di dalam teks prosedur tersebut. Ya, di dalam langkah-langkah tersebut. Ya, misalnya yang dimaksud deskripsi itu adalah SIM. Ya, A, B, C, umum. Nah, ini merupakan deskripsi dari SIM. Nah, kemudian slip ada warna hijau, ada warna merah. Yang slip tilang itu ada warna hijau, ada warna merah. Itu berarti ya, kita kena tilang kita harus sidang. Ya, itu. Nah, ya, ini saya contohkan kutipan. Ya, nanti selanjutnya teks selanjutnya atau wacana selanjutnya ada kita bahas di dalam pembahasannya. Ya, misalnya cara bergabung di Google Classroom bidang studi bahasa Indonesia. Ya, saya awali dengan masa pandemi COVID-19 menuntut guru dan peserta didik melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, berbagai fitur internet bisa dijadikan media agar peserta didik bisa menerima dan memahami materi pembelajaran, termasuk yang kita lakukan sekarang ini. Ya, salah satunya yakni fitur atau aplikasi Google Classroom yang menjadi pilihan para guru. Begitu pula dalam bidang studi bahasa Indonesia telah disiapkan Google Classroom sebagai salah satu platform belajar daring. Ya. Jika peserta didik ingin bergabung di Google Classroom bidang studi bahasa Indonesia, maka bisa menyimak ulasan berikut ini, ulasan di bawah ini. Ulasannya
tidak kita lanjutkan, kita tunjukkan dalam pembahasan saja nanti, ya, tidak terlalu panjang ini. Ya, itu. Ya. Intinya unsur-unsur yang kita bahas itu bisa kita tunjukkan di sini. Ya. Yang pertama tadi kan tujuan, ada bagian tujuan. Ya. Nah, jika peserta didik ingin bergabung di Google Classroom bidang studi bahasa Indonesia, maka simak cara bergabung di bawah ini. Nah, ini pada bagian ini ada beberapa kalimat yang sifatnya mendahului dan itu sifatnya opsional. Ya, itu tujuan. Jadi tujuannya apa ya? Ini tujuannya. Tujuan. Nah, nah ini di bagian ini di paparan tadi. Ya, ini. Ini masuk pada bagian tujuan. Jika peserta didik ingin bergabung, nah ini. Ya. Kemudian yang kedua ada material. Ya, material yang digunakan kalau kita lanjutkan wacana tadi, tertulis di situ ada laptop atau komputer atau Android, kemudian jaringan internet, akun Gmail dan sebagainya. Nah, yang ketiga langkah-langkah. Nah, pada tag di atas ya, telah diuraikan beberapa poin langkah yang harus diikuti saat hendak bergabung di Google Classroom. Ya. Yang pertama membuka googleclassroom.com. Yang kedua login dengan memasukkan akun Gmail. Nah, jadi ini contohnya, contoh lengkapnya. Nah, jadi yang kita bahas di sini bagian intinya saja, yaitu pada tujuan dan langkah-langkah yang kita tunjukkan pembahasannya secara detail pada bagian tujuan dan langkah-langkah. Material dan penutup mungkin tidak perlu kita bahas secara detail di sini. Yang jelas nanti kita lihat secara sederhana saja. Ya. Bagian penutup ini, ya, bagian penutup. Ya. Ini, demikianlah tata cara tersebut. Apabila peserta didik mengikuti langkah-langkah di atas, maka insya Allah akan sukses bergabung di Google Classroom Bahasa Indonesia. Ya. Ini bagian penutup tag prosedur tadi. Ya. Jadi kan saya katakan bahwa penutup ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Intinya tag prosedur itu ada tujuan dan langkah-langkah. Ya. Ya. Kemudian aspek kebahasaan yang 11 poin tadi, ya, kita lihat secara detail di dalam wacana tadi. Ya, yang pertama ada konjungsi temporal. Lalu selanjutnya di bagian mana? Nah ini, ya, di bagian ini. Di teks selanjutnya bagian ini. Nah ini ada. Nah, pada bagian langkah-langkah, ini langkah yang ketiga, kelima, selanjutnya. Ya, kemudian ada kata kerja imperatif. Buka, klik, masukkan. Di bagian mana itu? Nah ini. Buka, Google Classroom, klik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perbuat tingkah laku. Ada menerima, memahami. Nah, ini yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Nah, kemudian bagian selanjutnya ada partisipan manusia tadi. Mana yang dimaksud dengan partisipan manusia? Ada guru, ada peserta didik, disebut di dalam teks prosedural itu. Nah, kemudian ada penanda atau bilangan urutan. Ya, dalam langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu. Kemudian ada kalimat deklaratif. Ya, mengawali teks prosedural itu ada paragraf pertama masa pandemi, kemudian pada paragraf kedua ya, ini juga deklaratif. Nah, kemudian pernyataan persuasif. Nah, pada bagian penutup, ya, mengajak, mengimbau, ya, itu. Nah, kemudian kata-kata teknis, ya, ada COVID-19, ada pandemi. Jadi kan di pembelajaran daring ini erat kaitannya dengan ini, ya, karena masa pandemi ini. Ya, kemudian
berkaitan dengan Google Classroom yang ada komputer, laptop. Nah, ini kata-kata teknis, kata-kata yang berkaitan dengan materi atau topik yang kita bahas. Kemudian deskripsi alat. Nah, ada materi pembelajaran di situ, kemudian internet, akun Gmail, nah, jadi alatnya. Nah, kesimpulannya, struktur teks prosedur itu terdiri atas tujuan, material, langkah-langkah, dan penutup. Tetapi intinya, sekali lagi, terdiri dari tujuan dan langkah-langkah. Nah, sedangkan unsur kebahasaannya meliputi lebih kurang 10 poin tadi. Ya, ada 11 poin. Nah, tapi yang kita tunjukkan tadi 10 poin. Ya, yaitu konjungsi temporal, kata kerja imperatif, kata kerja verba tingkah laku, verba material, partisipan manusia, penanda, kalimat integratif, deklaratif, persuasif, dan teknis dan deskripsi alat. Nah, demikian pembahasan teks prosedur bagian yang kedua, yaitu kita fokuskan pada struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mudah-mudahan video ini atau membantu pemahaman kalian terhadap teks prosedur. Nah, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, semangat, jangan putus asa, terus belajar. Bila taufik wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.